Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Syiar Hukum, balik lagi bersama saya di ruang belajar hukum yang ringan tapi bermakna. Dalam kajian ilmu hukum, memahami struktur dan cabang-cabang ilmu hukum merupakan fondasi intelektual yang sangat penting. Banyak orang mengenal hukum sebatas kumpulan peraturan yang mengikat. Padahal, secara akademik, hukum merupakan sistem pengetahuan yang kompleks, tersusun dari teori, asas, nilai, dan praktik yang membentuk satu kesatuan yang hidup. Video ini akan mengajak kita mengurai peta besar ilmu hukum secara lebih sistematis, mulai dari struktur dasarnya, pembagian cabang-cabangnya, hingga bagaimana keseluruhan elemen tersebut bekerja sebagai satu ekosistem yang menopang penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Ilmu hukum pada hakikatnya mempelajari seperangkat norma yang mengatur hubungan antara subjek hukum. Namun, dalam tradisi akademik, hukum bukan hanya deretan pasal, melainkan kombinasi antara nilai, teori, dan peristiwa sosial. Struktur ilmu hukum bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu pertama, ilmu hukum normatif yang menelaah aturan tertulis serta konsistensi sistem normanya. Yang kedua, ilmu hukum empiris yang mengamati bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial. Dan yang ketiga, ilmu hukum secara filosofis yang menggali dasar moral, keadilan, dan tujuan hukum. Ketiganya membentuk kerangka epistemik yang memungkinkan hukum dianalisis secara komprehensif, tidak hanya dari sisi teks, tetapi juga konteks dan nilai-nilai yang melatar belakanginya. Dalam tradisi civil law yang dianut Indonesia, struktur terbesar ilmu hukum dibagi menjadi dua rumpun, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dan warga negara, di mana negara bertindak sebagai pemegang otoritas. Cabang-cabangnya meliputi hukum tata negara yang mempelajari struktur kekuasaan dan konstitusi. Ada hukum administrasi negara yang mengatur tindakan pejabat publik dalam menjalankan fungsi pemerintahan, serta hukum pidana yang menjadi instrumen negara menjaga ketertiban umum. Nah, sementara itu ada juga hukum privat, yang dimana hukum privat ini mengatur hubungan antara individu atau subjek hukum yang setara. Hukum perdata, hukum keluarga, hukum waris, hukum perdata internasional, hingga hukum dagang berada di bawah rumpun hukum privat. Pengelompokan tersebut bukan sekedar klasifikasi teknis, tetapi mencerminkan dua karakteristik relasi hukum yang berbeda. Hubungan hierarki dalam hukum publik ada hubungannya horizontal dalam hukum privat. Setelah memahami pembagian besar tersebut, kita masuk ke anatomi cabang-cabang ilmu hukum yang lebih spesifik. Hukum tata negara menjadi pilar utama yang membentuk kerangka konstitusional negara, mulai dari pembagian kekuasaan, fungsi lembaga negara, hingga
prinsip-prinsip dasar seperti supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional. Di sisi lain, hukum administrasi negara mengatur bagaimana kewenangan publik dijalankan melalui prosedur, diskresi, perizinan, pengawasan, dan mekanisme pertanggungjawaban. Hukum pidana sebagai cabang hukum represif mengidentifikasi perbuatan yang mengancam kepentingan umum dan memberikan mekanisme pemidanaan bagi pelanggarnya. Sementara itu, hukum perdata mengatur aspek-aspek fundamental kehidupan, seperti perikatan, perjanjian, harta kekayaan, hubungan keluarga, serta waris. Cabang-cabang hukum dagang yang berada dalam rumput privat berkembang semakin dinamis seiring pertumbuhan ekonomi modern, seperti korporasi, transaksi bisnis, asuransi, pasar modal, kepilitan, dan aktivitas komersial lainnya. Dalam konteks globalisasi, hukum internasional baik publik maupun privat menjadi sangat penting karena mengatur interaksi antar negara, hubungan perdata lintas batas, penyelesaian sengketa internasional, dan berbagai perjanjian multilateral. Jadi, selain cabang-cabang klasik, perkembangan sosial dan teknologi melahirkan cabang hukum baru. Seperti apa? Seperti hukum lingkungan, hukum cyber, hukum kesehatan, hukum persaingan usaha, hukum energi dan sumber daya alam, serta hukum hak asasi manusia. Bidang-bidang modern ini menunjukkan bahwa hukum selalu adaptif terhadap dinamika zaman, dan kehadirannya menjadi respon doktrinal terhadap tantangan kontemporer. Meskipun ilmu hukum sering dipetakan dalam cabang-cabang yang berbeda, secara substantif ketiganya tidak bekerja dalam isolasi. Relasi antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara misalnya bersifat organik. Konstitusi menetapkan struktur dan kewenangan. Sedangkan hukum administrasi mengatur bagaimana kewenangan tersebut dijalankan secara konkret dalam pelayanan publik dan pengambilan keputusan. Demikian pula hubungan antara hukum pidana dan hukum perdata. Dalam kasus-kasus seperti korupsi, di mana selain penjara pidana, terdapat pula pemulihan kerugian negara secara perdata. Dalam lingkup yang lebih luas, hukum internasional memiliki pengaruh signifikan terhadap hukum nasional, terutama ketika suatu perjanjian internasional diratifikasi dan menjadi bagian dari kerangka hukum nasional. Selanjutnya, isu lingkungan seringkali melibatkan aspek administrasi, pidana, perdata, dan bahkan internasional secara bersamaan. Interkoneksi semacam ini
memperlihatkan bahwa sistem hukum adalah jaringan yang bekerja simultan, bukan struktur yang terpisah-pisah. Pemahaman tentang struktur dan cabang-cabang ilmu hukum sangat penting bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktis hukum. Kenapa? Pertama, pemahaman ini mencegah pandangan parsial terhadap hukum. Jika seseorang hanya memahami satu cabang hukum, maka ia akan melihat masalah secara sempit dan sering mengabaikan konteks yang lebih luas. Kedua, penguasaan peta besar hukum memungkinkan analisis lintas bidang yang semakin dibutuhkan dalam dunia hukum modern. Banyak persoalan hukum hari ini bersifat multidimensi dan tidak lagi dapat diselesaikan dengan pendekatan tunggal. Dan yang ketiga, memahami struktur ilmu hukum membantu kita membaca bagaimana hukum bekerja sebagai mekanisme pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bagaimana sistem hukum diarahkan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, dengan kata lain, mengenali anatomi hukum bukan hanya kebutuhan akademik, tetapi merupakan landasan intelektual untuk memahami dan mengembangkan hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman. Demikian pembahasan mengenai struktur dan cabang-cabang ilmu hukum dalam perspektif akademik. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam, sistematis, dan komprehensif mengenai bagaimana hukum bekerja sebagai sebuah sistem pengetahuan maupun mekanisme sosial. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.